Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembahasan masih terkait dengan desain web. Ya, jadi apabila pada materi sebelumnya saya membahas tentang pengenalan fitur dasar dari Adobe XD, maka pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membuat wireframe dengan menggunakan Adobe XD. Nah, sebelum masuk ke tahap ini, saya berasumsi bahwa kalian semua sudah menyelesaikan tahap sebelumnya, yakni membuat sketch. Ini beberapa contoh sketch yang saya ambil dari Pinterest. Ya. Nah, asumsinya kalian sudah membuat sketch semacam ini. Nah, sketch ini nantinya kita wujudkan dalam bentuk wireframe, ya, agar lebih terlihat rapi, lebih presisi, dan kita bisa lebih melihat dengan detail terkait dengan desain web yang akan kita buat. Sekali lagi saya tekankan, di wireframe nanti kita fokusnya pada layout, pada tata letaknya. Kita belum bicara terkait dengan warna dan juga elemen desain yang lain. Ya. Baik, apabila sudah selesai pada bagian sketch ini, nanti bisa kita lanjutkan pada tahap wireframe. Ya, nanti yang patokan dari wireframe yang kalian buat nanti adalah dari sketch yang sudah kalian buat ini. Baik, kita geser ke Adobe XD. Ya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan beberapa fitur dasar dari Adobe XD, tentang bagaimana setting artboard-nya, tentang bagaimana memilih ukuran screen-nya, tentang merubah ukuran, grid, dan lain-lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan lebih praktis, ya, artinya lebih pada langsung praktek bagaimana kita membuat wireframe pada Adobe XD. Nah, di sini saya tidak akan menunjukkan step by step sampai akhir selesai sebuah wireframe, ya, tapi lebih pada beberapa langkah utama yang bisa kalian tempuh agar wireframe yang sudah kalian rencanakan bisa dibuat dengan baik. Ya. Nah, salah satu yang disediakan oleh Adobe XD ini, ya, kita bisa menggunakan yang namanya UI Kits. Ya, UI Kits ini ya ibaratnya kayak semacam template yang bisa kita gunakan untuk membantu proses pembuatan wireframe kita agar lebih cepat, gitu ya. Dan memang cukup banyak sekali UI yang umumnya tampilannya mirip-mirip, ya. Artinya kita bisa menggunakan UI itu tersebut untuk kita gunakan pada desain wireframe kita. Ya. Nah, kita bisa ambil dari file kemudian get UI Kits, misalnya ambil wireframe. Nah, nanti kita akan dibawa pada salah satu websitenya, yang ini behance.net. Nah, di sini nanti bisa kita download ya, UI Kits-nya, ya, contoh tampilannya seperti ini nanti akan kita dapat. Ya, silakan download saja. Nanti kita akan dapat dalam versi dalam bentuk zip. Ya, kebetulan sudah saya ekstrak. Ya, nanti silakan di-download. Ya. Kemudian saya langsung buka. Ya, saya langsung buka pada hasil download tadi. Ya. Ya, kebetulan saya download tadi di sini. Ya. Kemudian kita coba ekstrak hasilnya. Oke, ini sudah muncul. Kemudian saya buka yang web. Ya. Oke, dalam proses loading. Nah, ini yang kita dapatkan dalam koleksi UI Kits yang bisa kita gunakan. Ya, kita bisa zoom in, ya, zoom in bisa kontrol plus, kontrol minus, zoom in, zoom out. Ya. Kita bisa lihat di sini, atau kita bisa menggunakan shortcut. Ya, kalau kita mau kembali ke tampilan awal semuanya terlihat, kita bisa menggunakan, kalau di Windows pakai Ctrl O, kalau di Ctrl 0, kalau di Mac bisa menggunakan Command 0. Ya. Kemudian misalnya kita ingin fokus salah satu, ya bisa kita zoom in seperti ini. Kita lihat dulu apa saja yang kita dapatkan. Kita dapatkan beberapa informasi atau beberapa elemen yang bisa kita gunakan, mulai sistem color-nya, ya. Kita tahu ini kode warnanya berapa, kemudian di sini beberapa icon yang bisa kita gunakan, ya. Yang umumnya bisa mulai dari akun sosmed, icon sosmed, dan lain-lain. Kemudian dalam UI Kits ini dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi artboard yang pertama ini berisi navigation bar, beberapa pilihan navigation bar. Ya.
Ada yang berbeda ukuran seperti ini, nanti bisa kita gunakan. Ada yang pakai background, ada juga yang plain tanpa background-nya. Kemudian kita juga dapat beberapa elemen lain, misal footer seperti ini, bisa kita gunakan nanti dalam wireframe yang kita buat. Ya, seperti ini. Ya, ada card juga. Ya. Kemudian mungkin ada yang membutuhkan flowchart atau berupa konektor seperti ini, ya nanti tergantung desain kalian. Ya. Ada juga landing section, ini juga bisa kita pakai juga. Ya, jadi ada yang seperti ini sudah jadi. Ya. Nah, ini akan sangat membantu proses pembuatan wireframe kita nanti, ya. Apabila memang dari kit sini sudah disediakan, kita tinggal pakai saja. Ya, ada block section seperti ini. Ya. Ini cukup banyak. Ya, misalnya kita ingin fokus salah satu, tinggal klik, kemudian bisa kita jalankan Ctrl 3 atau Command 3, nanti langsung kelihatan ukurannya. Ya. Kembali lagi kita pakai Ctrl O, Ctrl 0 atau Command 0 seperti ini. Kita klik salah satu ini, isinya apa misalnya, pengen lihat, ya, kita klik, kemudian Command 3. Nah, nanti langsung kelihatan ya, detailnya, informasi apa saja yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian misalnya kita ingin menggunakan salah satu desain yang kita buat tadi. Ya, desain yang kita buat tadi, misalnya kita ingin yang header-nya, ya, ingin header-nya. Misalnya saya ingin pakai ini, ya. Ini kita klik, ya, kita geser-geser, dia ternyata sudah digrupkan, ya. Ini bisa saja kita copy, ya, atau Ctrl C, Command C, ya. Kemudian kita berpindah ke artboard yang tadi kita buat, ya. Kemudian kita paste di sini, ya, seperti ini. Ya. Nah, ini karena dia full screen, jadi jadinya seperti ini nanti. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada warna hijau ini artinya dia masih ngeling, ya, masih ngeling. Jadi misalnya kita cek aja, misalnya ini saya hapus, ya, coba kita geser ke sini, ya, ya ini di sini. Ya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ya, kita coba cek ya, pilihan yang tersedia apa saja. Ini kita unlink saja biar tidak terhubung dengan komponen yang sebelumnya. Ya, kita unlink sehingga kita bisa fokus merubahnya di sini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, anggaplah ini adalah identitas dari apa itu corporate atau produk ataupun yang sedang kita kerjakan, bisa kita taruh di sini. Kemudian ini navigasi utama dan seterusnya. Ya. Jadi misalnya memang header atau navigasi utamanya di sini bisa kita. Kemudian misalnya kita butuh lagi komponen yang apa? Misalnya kita butuh yang hero misalnya. Dan di sini kita lihat ada portofolio. Ini ada bagian konten. Kita cek apakah kontennya yang berupa image, misalnya di bawahnya kita mau naruh image yang cukup besar gitu ya. Oke, kita lihat apakah disediakan di sini. Ini video, konten. Oke, anggaplah saya mau bikin nanti apa itu, ada semacam headline di website saya nanti. Ya, kemudian saya taruh di bawahnya, misal segini. Kemudian saya sesuaikan dengan grid-nya, sehingga nanti yang bagian atas ini akan berisi full gambar, ya, misalnya full gambar, ya, sehingga misalnya ini saya nanti kan grid-nya tidak akan muncul, ya, misalnya saya sembunyikan, nanti akan kelihatan, oh ini nanti tampilan seperti ini, ya. Anggaplah di sini nanti akan berupa image, ya, nanti kita bisa tambahkan identitas berupa image-nya, ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ya. Misalnya teksnya tadi belum tercopy, sekalian kita copy saja. Oke. Misalnya nanti
muncul headline ya, yang nanti ada gambar dan juga teksnya. Nah, ini kita cukup dibantu ya dengan adanya apa itu informasi tambahan ini. Kalau kita geser-geser, kita ketahuan nanti jarak kanan kirinya, margin kanan kirinya bisa muncul ya. Ini kanan kirinya, marginnya dengan boxnya itu ada 244 ya. Kemudian atas bawahnya 107 dan 106. Oke. Kita lepas. Nah, terus kemudian ini yang bagian above the fold, anggaplah nanti bagian bawahnya saya membuat 3 atau 4 kolom yang berisi misalnya informasi berita tambahan ya, atau informasi-informasi utama atau informasi tambahan yang lebih menunjukkan bahwa di bawah itu nanti akan ada info-info yang menunjang dari informasi yang di atas sebelumnya. Nah, ini mereka juga menyediakan beberapa yang bisa kita pilih ya. Ini dalam satu grup ya. Bisa kita ambil beberapa saja ya, atau kita ambil semuanya. Misal saya mau ambil ini 3 kolom ya. 3 kolom saya taruh di bawahnya sini. Nah, saya agar terbantu dengan grid-nya tadi agar dia konsisten, saya bisa menunjukkan grid-nya ya. Apakah sudah sesuai atau belum ya. Misalnya ini saya perlebar. Nah, ini kalau kalian perhatikan dia jaraknya juga menyesuaikan ya. Jarak antar ininya ya. Nah, misalnya kita ingin merubah ya. Ternyata jaraknya terlalu ini, nanti bisa kita atur ya. Nanti bisa kita atur. Jadi misalnya kita sesuaikan ya, bahwa yang tengah nanti ukurannya lebih besar, misal seperti itu. Nanti dengan berpatokan pada grid yang ada ini. Oke, Oke misalnya saya sembunyikan, ya, nanti muncul. Ya. Ini kalau masih terlalu lebar nanti silahkan disesuaikan. Jadi misalnya ukurannya ini kalian apa itu lihat, ya ternyata dia width-nya 303. Kalian ingin menerapkan yang sama berarti tinggal ini aja 303 ini. Nah, begitu juga dengan yang ini, misal diperlebar. Nah, ini akan terbantu. Nah, di sini kalau kita geser kanan ke kiri, Adobe XD akan memberikan informasi tambahan apakah jarak kita sudah konsisten dengan elemen yang lain. Nah, di sini kelihatan begitu saya geser, jaraknya sama antara elemen yang paling kiri dengan yang paling kanan. Ya. Oke, jaraknya 49. Ya. Oke, ini juga kita atur. Tadi ukurannya 303, ini juga 303. Oke, kita atur juga. Nah, kita juga terbantu adanya ini. Ya. Nah, begitu juga dengan jarak atasnya nanti, misalnya salah satu kita sesuaikan ini ya. Tadi kita sesuaikan, ya. Nah, yang atas ini pun juga sama. Kalau kita tidak merubah angkanya, kita langsung ini, kita juga terbantu oleh informasi yang ditunjukkan oleh Adobe XD ini. Jadi ini sangat membantu kalau nanti kita merubah ukuran. Kemudian misalnya terasa artwork-nya kurang besar, Pak. Klik aja di pojok kiri atas, kemudian scroll ke bawah. Ya. Anggaplah ini kontennya selesai, kemudian kita mau menambahkan footer. Ya. Mau menambahkan footer. Nah, ini ada footernya. Anggaplah misalnya saya mau pakai ini. Ya. Saya mau pakai ini, dan langsung saya copy. Ya, kalau belum sesuai, silahkan disesuaikan. Jangan lupa di-unlink ya, agar tidak terhubung dengan komponen yang sebelumnya. Ya, ini contoh sederhana sekali bagaimana membuat wireframe di Adobe XD, dan tadi sempat saya tunjukkan beberapa fitur tambahan atau fitur yang disediakan oleh Adobe XD, ya bukan fitur tambahan ya, memang fitur yang sudah ada di Adobe XD ya untuk memudahkan kita dalam membuat wireframe. Jadi ini adalah contoh wireframe yang kita buat dalam hitungan nggak sampai 15 menit ya, yang bisa kita buat dengan memanfaatkan Adobe wireframe kit tadi ya, UI kits tadi yang bisa kita download dan gratis bisa kita gunakan. Kita tinggal custom saja untuk memudahkan kita dalam membuat desain-desain wireframe yang sudah kita
yang sedang kita rencanakan. Nah, beberapa ada yang sempat saya buatkan wireframe-nya, tapi dengan menggabungkan dari stok yang sudah ada, ya, dan nanti tinggal tinggal tingkat kompleksitas dari yang sedang kalian kerjakan seperti apa, ya, seperti itu. Nah, nanti silakan disesuaikan kebutuhan dari wireframe yang kalian buat. Kalau misalnya icon dari UI Kits-nya belum ada, nanti bisa kalian sesuaikan seperti itu. Nah, ini beberapa desain yang sempat saya buat, dan ada beberapa yang hasil karya dari mahasiswa yang ikut mata kuliah desain web ini. Ya. Beberapa ada yang membuat versi untuk aplikasi mobile dengan menggunakan Adobe XD juga. Ya. Ada juga yang meredesain dari web yang sudah ada, jadi seperti sampai beberapa screen seperti itu. Jadi nanti kalau ini sudah tahapan mockup ya, nanti di tahapan wireframe silahkan nanti kalian bisa membuat sesuai dengan hasil sketch yang sudah kalian kerjakan seperti itu ya, yang sudah kalian siapkan desain dari yang sudah kalian siapkan dari desain sketch sebelumnya seperti itu. Oke, baik, silahkan nanti bisa kalian gunakan contoh-contoh tampilan ini ya, contoh tampilan ini yang bisa kalian buat ya dengan menggunakan Adobe XD ini. Baik, cukup di sini pembahasan terkait bagaimana nanti kita membuat wireframe di Adobe XD. Nanti bisa kita lanjutkan pada pembahasan video-video sebelumnya, video-video berikutnya, membahas tentang mockup, kemudian tentang bagaimana nanti kita deliver wireframe yang sudah kita buat ya ke klien ya, atau ke developer agar nanti bisa dikerjakan dari sisi codingnya. Ya. Baik, terima kasih. Itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.